wabarakatuh. Oke, salah satu minta tolong untuk memimpin berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Miss. Oke, silahkan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ucap solihah karena sudah berani memimpin berdoa. Anak-anak solihah mengisi link presensi yang sudah di-share di classroom. Oke, dulu. Anak Soli yang bernama Nurul Anwar, apakah sudah hadir? Alhamdulillah. Yang bernama Septi, apa kabar semua? Tampak senyum ceria. Apa kabar solihah? Baik. Alhamdulillah semuanya baik, berarti kita harus bersyukur ya kepada Allah karena sudah diberikan nikmat sehat. Satu bangsa. Hari kemarin sudah belajar tentang tokoh utama, tokoh yang ada di dalam cerita fiksi tokoh utama. Hari ini solihah kita akan melanjutkan lagi ke materi berikutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kita bisa menganalisis sifat dan tindakan tokoh dengan benar. Kemudian menceritakan isi teks fiksi secara lisan dengan diri. Ketiga, bisa menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dengan benar. Keempat, bisa menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bisa menganalisis ciri-ciri masyarakat modern dengan benar. Yang terakhir adalah bisa menyebutkan dampak positif dan negatif modernisasi terhadap kehidupan sosial dengan. Pernahkah kalian melihat film Upin dan Ipin? Bagus. Siapakah tokoh utamanya? Upin Ipin. Ya, betul pintar. Bagaimana sifat tokoh utamanya? Upin dan Ipin itu sifatnya bagaimana? Baik hati. Terus apa lagi ya yang tahu? Menolong. Terus. Oke, pintar semua. Anak-anak solihah. Ketika kita melihat sebuah film ataupun ketika kita sebuah cerita, maka kita akan bisa melihat tokoh utamanya siapa, kemudian sifatnya bagaimana. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang tentang tokoh utama, tokoh yang ada di dalam cerita. Salah satu unsur dalam teks fiksi adalah tokoh. Tokoh sangat penting dalam sebuah teks fiksi. Tokoh utama adalah orang yang mengalami peristiwa dan sering dibahas dalam cerita. Tokoh ini yang membantu cerita disebut tokoh tambahan. Tokoh memiliki peran penting dalam sebuah cerita
memiliki tindakan dan sifat. Kita bisa mengetahui sifat tokoh tersebut dari kalimatnya saat bertutur dan juga ciri-ciri sifat yang dijelaskan oleh penulis. Seperti tadi ya, ketika melihat film Upin Ipin, ya bisa melihat tokoh utamanya siapa, seperti itu. Ada sebuah cerita ini, Soli Solihah, mari kita membaca. Membantu ibu memasak, tadi ceritakan ada ya, Rani membantu ibu memasak. Rani dan ibu sedang melakukan interaksi sosial. Adanya interaksi sosial yang sesuai dengan nilai dan norma diyakini mampu membentuk keteraturan sosial. Hubungan sosial yang terjadi di masyarakat dapat berlangsung dengan serasi harmoni pun terdapat banyak keragaman. Semua keragaman dan perbedaan tersebut dapat diabaikan karena adanya semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk menambah pemahaman kita tentang persatuan dan kesatuan, mari kita baca teks berikut ini. Tadi ya, ketika ibu mau memasak, minta diambilkan cobek, kemudian Nani mengusulkan pakai blender agar lebih cepat selesai. Saya lihat hari ini kita juga akan belajar tentang modernisasi. Perkembangan teknologi bermanfaat untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan manusia meninggalkan peralatan lama, bantunya dengan alat yang lebih modern dan canggih. Saat ini, masyarakat lebih memilih memanfaatkan perkembangan teknologi. Maka masyarakat itu disebut masyarakat modern, hasil atau akibat dari modernisasi. Apakah kalian tahu apakah itu modernisasi? Ada yang tahu apa enggak? Mengikuti zaman sekarang, Bu. Ada yang tahu? Gimana, Nak? Mengikuti zaman sekarang. Oh ya, mengikuti zaman sekarang, pinter. Mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman, betul. Bagaimana ciri-ciri masyarakat modern? Menggunakan teknologi tinggi. Menggunakan teknologi, pinter banget. Kita, mari kita baca teks berikut ini. Modernisasi dalam masyarakat. Kita baca dalam hati ya, soli-soli, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dan juga ilmu dari teks ini. Ada LKPD 1, tadi sifat dan tindakan tokoh utama, kemudian sifat dan tindakan tokoh tambahan yang ada di dalam cerita tadi ya. Ibu Rani membantu ibu memasak. Itu nanti silakan Soli-Solihah kerjakan di LKPD yang sudah misi riset di classroom. Ada masih ingat nggak sifat dan tindakan Rani tadi sebagai tokoh yang ada di dalam cerita? Ada yang masih ingat apa enggak? Baik, Bu. Baik, Miss. Baik, pinter. Nanti silakan LKPD 1 ini diisi di yang sudah misi share di classroom ya. Ya, Miss. Berikutnya, presentasikan nanti secara lisan di depan keluarga kalian isi cerita fiksi yang sudah kalian baca. Tadi ya, tentang Nani membantu ibu memasak. Silakan di LKPD 2. Yaitu tentang persatuan dan kesatuan tadi. Nanti silakan diisi LKPD yang sudah misi share di classroom, diisi, dikerjakan dengan baik. Nanti praktikkan bersama keluarga kalian di rumah. Contoh penerapan persatuan dan kesatuan yang bisa kalian lakukan di lingkungan rumah. LKPD 3 yaitu menganalisis ciri-ciri masyarakat modern berdasarkan teks yang tadi kita baca, yang berjudul modernisasi dalam masyarakat. Kita ciri masyarakat modern. Solihah selalu mengingatkan, mari kita menjaga
kebersihan, menjaga kesehatan kita, dan sering cuci tangan, kemudian dikurangi dulu kegiatan yang keluar rumah. Mari kita bersama-sama di dalam rumah untuk saling melindungi, ada tidak ya? Coba semoga ilmu yang Misi sampaikan hari ini bermanfaat dan semoga Soli-Soliha selalu sehat, bersama keluarga selalu bahagia. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Soli-Soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.